Ya, Rustam, Rizal Fadila dan Kurnia tersangka loh di TPUA. Perjuangannya cukup luar biasa. TPUA itu yang tidak tersangka hanya diperiksakan saya. Bahwa TPUA secara organisasi berdamai, gitu Bang. Jadi harus diluruskan. Yang jelas, ya saya luruskan. Yang jelas 3 orang tersangka itu tidak ada bahasa damai. Ya, kita serahkan kepada Habib Rizik. Dia kan apakah pembina tertinggi atau penasehat tertinggi di TPUA? Ya bagaimana? Itu tergantung imam besar. Saya tidak bisa mendahului. Kalau dianggap sama imam besar Bang Egy bagus sama DHL ke Jokowi, ya itulah. Tapi kalau dianggap merasa, wah ini kok begini, marah saya, nah, itu juga terserah. Kalau ini bagian dari restoratif justice, kenapa diam-diam? Setelah saya cek, ini menjelaskan tentang video Egy Sujana dengan berkopiah putih itu menandatangani buku dan kami Roy, Rizwan dan Tifa tetap melanjutkan. Kalau Bang Egy Sujana itu kan memang ketua umum dari TPUA, ya mereka kalau sekjen saya, bendahara umum itu kan sekarang ini ya sudah lama sih Kurnia, ya sama si Rizal Fadila, Bang Rizal itu wakil ketua umum. Kalau Bang DHL sendiri jabatannya Sama wakil ketua juga sebenarnya, ya cuman dia pernah bilang sama Bang Egy udah mau off dulu lah, gitu loh. Poinnya itu. Nah, kalau poin yang Anda tanyakan soal ke Solo, ya secara pribadi itu urusan dia memang. Artinya tidak pernah ada konfirmasi kepada sekjen, ya. Ada yang mau beli buku. Tidak ada konfirmasi kepada sekjen, tidak ada. Terus kepada wakil ketua umum juga tidak ada. Itulah ya. Kan saya tanya, termasuk kepada bendahara umum yaitu Mbak Kurnia juga tidak ada. sebelum berangkat ke Solo nggak diinformasikan kepada anggota TPUA yang lain? Enggak ada. Sama sekali nggak ada. Justru kami tahunya di Metro, si Rahmat itu berbicara. Rahmat berbicara bahwa pertama yang membuka bicara itu adalah si DHL. Ya, setelah DHL berbicara panjang lebar, baru mengajukan minta maaf. Kan begitu, menurut Rahmat ya yang di Metro TV. Diaminkan oleh Egy Sujana dengan ditutup doa. Istilahnya diaminkan ya, bukan amin gitu enggak. Tapi ditutup dengan doa. Bahkan di doa itu kan ada bahasa istilahnya saya mendoakan ayah saya lah gitu loh, Joko Widodo dari sakit, termasuk kita semua. Jadi itu poin yang bisa saya tangkap dari Metro itu. Namun selebihnya dari soal itu memang tidak pernah ada konfirmasi kepada saya sebagai sekjen, nggak ada. Termasuk kepada tadi Rizal Fadila wakil ketua umum dan Kurnia nggak ada. Termasuk kepada Rustam apalagi ya, korlap lapangan nggak ada. Jadi kami menganggapkan ini apa ya, kucing-kucingan lah. Harusnya kan terbuka aja lah gitu. Nah ini kan supaya menghindari sakwasangka dari publik, sakwasangka dari media apapun, mau online, mau stream dan segala macam termasuk TV. Sebaiknya memang harus diklarifikasi secepat mungkin sama Bang Egy dan Bang DHL. Jadi dia tidak mewakili TPUA, Bang? Tidak ya? Tidak. Sama sekali tidak ada konfirmasi kepada saya sebagai sekjen, ya termasuk juga kepada wakil ketua umum Rizal Fadila dan kepada Kurnia. Bayangkan aja, saya hanya dan termasuk korlapnya si Rustam. Saya hanya membayangkan begini ya, mereka ini ya Rustam, Rizal Fadila dan Kurnia tersangka loh di TPUA. Perjuangannya cukup luar biasa. TPUA itu yang tidak tersangka hanya diperiksakan saya, sekjen gitu ya. Jadi seharusnya
ada rasa gitu loh yang disampaikan lebih didahului gitu loh. Ada rasa yang harusnya didahului bahwa rasa kemanusiaan itu penting. Jadi kalau ditinggalkan, maksud saya ini 3 tersangka dari TPUA, ya kalian sendiri yang menjawab lah, nggak usah saya lah. Kira-kira Bang, secara organisasi TPUA, apakah akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada Egy Sujana dan DHL setelah bertindak sendiri seperti ini? Kalau soal sanksi kita serahkan ke publik secara sosial. Oh, organisasi tidak ya? Kita tidak ke sana, tapi biarlah publik yang jauh lebih luas daripada kita. Tapi kita memang ada rencana berempat ini untuk konferensi pers, nggak tahu kapan. Oh iya. Gitu loh. Soal Soalnya masalah kan publik sudah beranggapan bahwa TPUA secara organisasi berdamai. Gitu Bang. Jadi harus diluruskan. yang jelas, menurut saya. ya saya luruskan. Yang jelas 3 orang tersangka itu tidak ada bahasa damai. Lanjut aja kapan. Saya sudah bicara sama Kurnia, Mbak Kurnia, sama Rijal Fadila dan Rustam. Jalan aja. Saya tidak pernah merasa berdamai kok. Dia bilang gitu. Kalau itu sepihak, ya berarti kan Bang Egy sama DHL. Cuman saya menyayangkan aja tokoh senior ini kenapa melakukan begitu. Itu kan sudah cermin tidak memberikan contoh yang baik. Gitu loh maksud saya. Hanya itu aja. Jadi tidak memberikan etika akhlak yang benar. Jadi harusnya bagaimana sih ya? Ya kalau merasa dia ini namanya dia tim pembela ulama dan aktivis gitu ya. Ya harusnya mencoba ya. Dari saya sekjen ada wakil sekjen Arif. Artinya dikomunikasikan saja, nggak usah rapat gitu loh. Seperti yang biasa itu. Tapi karena itu nggak ada ya bagaimana sekarang? Yang nanggung ya 2 orang untuk cepat mengklarifikasi. Korelasi TPUA dengan Habib Rizik itu IBHRS yang DHL seringkali mengkaitkannya itu gimana Bang setelah ke... Saya kira Habib Rizik imam besar kita itu tahu dan mengetahui. Ya, kita serahkan kepada Habib Rizik. Dia kan apakah pembina tertinggi atau penasehat tertinggi di TPUA? Ya bagaimana? Itu tergantung imam besar. Saya tidak bisa mendahului. Kalau dianggap sama imam besar Bang Egy bagus sama DHL ke Jokowi, ya itulah. Tapi kalau dianggap merasa, wah ini kok begini, marah saya, nah, itu juga terserah. Bagi saya secara pribadi tidak masuk di arah itu, tapi silakan saja menggunakan akal yang sangat sehat, bagaimana kan begitu. Nah soal mendapatkan apa dan apa kita tidak dalam kapasitas itu dan kita tidak tahu. Kalau yang saya waktu itu diwawancara Edi Mulyadi memang ada selentingan saya mau dititipkan 1 koper US dollar ya. Siapa sampai sekarang belum juga jelas. Jumlahnya hampir 60 lah. Kira-kira begitu. Nah, ditambah lagi AK Ahmad Kozinuddin pernah bilang kan 100, malah di atas kita. Nah artinya apa? Itu kabar burung lah, katakan begitu. Kabar burung lah itu. Ya kebenarannya kita nggak tahu. Tapi yang jelas harusnya Bang Egy libatkan semua pihak, kecuali TPUA itu cuma 2 orang. Itu misalnya Bang Egy sama DHL, ya udah nggak perlu saya nggak perlu. Tapi saya kan dikejar wartawan, media, ditanya sana, ditanya sini, bukan cuma dari Jakarta, dari mana-mana. Saya mau harus jawab apa. Jadi saya menetralkan aja. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mendengar bahwa memang benar Bang Egy Sujana menyatakan lewat telepon tidak pernah meminta maaf kepada Pak Joko Widodo. Yang kedua, ada personel Polri, ya kan? Nah, kalau saya dengar ada inisial bla 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 dan atasannya penyidik dan atasannya, saya kenal dua-dua itu karena yang memeriksa saya adalah mereka. Ya, jadi saya kenal. Nah, kalau ini bagian dari restoratif justice, kenapa diam-diam? Kenapa media tidak diundang, di invite? Dan bagaimana kok itu dilakukan di Solo, di ruang tertutup, jangan-jangan di dapur atau di mana ya kan? Kenapa nggak di Polda Metro Jaya? Ini perlu diklarifikasi oleh Kapolri. Meskipun harapan kami tipis dengan Kapolri sekarang ini ya. Baru yang kedua, poin yang kedua adalah
karena pernyataan yang kami dapatkan dari Bang Egy Sujana secara telepon bertentangan dengan Saudara Rahmat dan Darmizal di sejumlah media, baik YouTube maupun media mainstream, televisi, bahwa di sana Saudara Rahmat ketika saya live Zoom di sebuah stasiun TV, Saudara Rahmat mengatakan yang bertentangan dengan yang diakui oleh Bang Egy Sujana, bahwa di sana terjadi pelukan, saling berpelukan, terus ada minta maaf, Bang Egy Sujana minta maaf kepada Jokowi, ada mendoakan. Nah sekarang itu menjadi tugas Bang Egy Sujana dan Bang DHL untuk mengklarifikasi. Bantahlah pernyataan Rahmat dan Darmizal, atau diamlah selamanya. Jangan salahkan publik, jangan bermain kartu playing victim, bermain seolah-olah korban, terus menyalahkan publik. Mana itu? Buktikan ada foto koper, uang berkoper-koper. Ya kan yang tahu cuma kalian. Bantah gitu loh. Bantah bahwa tidak ada keterlibatan uang, tidak ada keterlibatan transaksional lainnya. Bantah. Ya tugas kita ya cuma menonton sekarang. Ya kan? Konsistensi, perjuangan, atau inkonsistensi dan berada di seberang kita saat ini. Jawab sekarang juga. Terima kasih. Ya, sebelum Dr. Tifa, saya ingin tambahkan sedikit aja. Ya, jadi saya juga sudah menganalisis ada tayangan yang beredar di TikTok yang mengatakan Egy Sujana tidak pernah meminta maaf, dan tayangan ini memang dibuat 1-2 hari yang lalu ya. Setelah saya cek, ini menjelaskan tentang video Egy Sujana dengan berkopiah putih itu menandatangani buku, dan menandatangani buku itu ada di rumah dia, bukan di tempatnya Jokowi. Di rumahnya Bang Egy. Egy Sujana itu ditunjukkan dengan ada gambar di belakang. Jadi video ini juga mengklarifikasi kalau Egy Sujana katanya tidak pernah meminta maaf. Makanya supaya tidak terjadi kesimpang siuran ini, supaya tidak terjadi beredarnya foto AI semacam ini, yang juga sudah saya analisis dengan Error Living Analysis, ya hasilnya adalah ini ditengarai 99,9% ini AI foto, bukan foto asli. Maka tolong Egy Sujana segera melakukan klarifikasi bersama dengan Damai Herudis. Saya kira itu ya, supaya tidak makin membuat masyarakat semakin ribut gitu. Saya kira itu Dr. Tifa. Ya, terakhir dari saya ya, jadi RRT kami, Roy, Rizwan, dan Tifa tetap melanjutkan penelitian kami ya. Jadi saat ini kami sudah dalam fase akhir penelitian kami yang kedua, yang nanti akan kami segera launching bukunya Gibran's Black Paper. Untuk launching pertama chapter yang kedua Gibran Endgame sudah di launching oleh Bang Rizwan. Saya nanti akan menyusul chapter yang ketiga, yaitu Gibran's Black Paper, di mana di dalamnya ada studi kasus tentang buku Fafa. Ya. Gibran's Black Brain. Kemudian chapter yang pertama itu adalah Gibran's Black Chapter. Ya, jadi itu nanti membentuk trilogi ya. Tetap kami beristiqomah terus dalam jalur penelitian, terus dalam jalur ilmiah, sehingga kami juga tidak melayani pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada datanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Refli.